Shalom. Shalom. Ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat beribadah buat kita semua di tempat ini. Dan saya percaya satu minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Mari pandang kanan kiri, muka belakang, beri senyum pada Dia. Katakan pada orang-orang sekitarmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang membebaskan dan melepaskan kami dari setiap belenggu yang menawan kami. Kau yang memberikan kami kebebasan, kelepasan. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudara seiman di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Biarlah hati kami tetap selama-lamanya terhadap Engkau. Biarlah iman kami tetap selama-lamanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami. Kami percaya sesuatu terjadi ketika kami datang berseru kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati gereja. Kami percaya Engkau memberkati umat. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap orang yang lalu-lalang, ketika mereka mendengar pujian dinaikkan, ketika mereka mendengar firman diberitakan, maka mereka akan mengalami Tuhan sesuatu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Terpujilah Tuhan yang kami muliakan selama-lamanya. Sebab Engkau tiada tandingannya Tuhan. Uyara laba 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 shikiara laba 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 laba. Uyara laba 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 shikinara laba 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 shikiara laba 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 laba. Uyara laba 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 shikiara laba takara laba 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 laba. Uyara laba takara laba laba shikinara laba 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 laba. Unara laba 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 shikiara laba takara laba laba. Uyara laba laba shikiara laba takara laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu yang kudus, kami akan memulai pada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang menyenangi puji-pujian. Dia rindu setiap umatnya bermazmur
tinggikan, kami agungkan, Yeshua. Among thousands
bersama-sama. Sebab dialah satu-satunya sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu,
yang tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, bakar, bakar. Datang hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Hancurkan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari berikan tepuk tangan kita. Sama-sama kita katakan. Kudus membakar setiap kami, bakar, bakar, bakar. Datang hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Hancurkan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini kepada kami. Yang tidak dapat kami balaskan dengan apapun. Tapi kami percaya Tuhan. Banyak hal yang dapat kami kerjakan Tuhan untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Perluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tulus kami memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami, melepaskan kami dari keterikatan, membebaskan kami dari perbudakan dosa, dan bahkan Kau menganugerahkan hidup yang penuh kelimpahan dan menjadi ahli waris kerajaan surga di kota yang telah Kau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang mengambil alih otoritas pikiran, hati kami, dan bahkan menyatu dengan roh kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan demi melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat siang buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Langsung saja kita buka ya, Yosua di pasal 2 ayat 1 sampai selesai. Nanti kita baca secara bertahap, kita nikmati ayat ini satu persatu ya. Di mana tema yang kita ambil adalah Rahab, si perempuan sundal, menikmati, menerima anugerah. Perempuan sundal, udah tahu artinya? Tidak pakai sandal. Perempuan sundal, perempuan yang tidak baik, perempuan yang dipandang negatif, perempuan yang bisa jadi dia menjual diri. Kalau di ILT jelas Rahab si pelacur, mengerikan. Tapi saya teringat sampai hati bilangnya. Tapi itulah kenyataannya. Nah, yang mau kita pelajari hari ini, bagaimana Rahab diubahkan, mengalami yang namanya proses. Kalau kemarin kita bicara satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan, perempuan Samaria yang diselamatkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini air hidup, yaitu firman Tuhan. Betapa bersyukurnya Rahab dan kita ketika kita menikmati anugerah yang begitu indah. Haleluya. Kita kembali ke perjanjian lama. Ketika Tuhan memerintahkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjanji akan membawa bangsa ini ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bukan susu bendera ya. Apa dia? Berkat melimpah, kasih melimpah-limpah. Mereka nikmati. Tapi oleh karena pemberontakan, jogal baut mereka, jogal hukum mereka, semua mati. Generasi yang berangkat dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tinggal Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa hanya melihat saja. Setelah Musa mati, maka dipimpin oleh Yosua, bukan Yosua Huta Barat ya. Kalau Yosua Huta Barat layak tuh. Ini Yosua dan Kaleb. Nah, coba kita perhatikan. Sebelumnya pernah diintai oleh 12. 10 menghadirkan informasi busuk, ketakutan melanda mereka. Mereka besar-besar, seperti raksasa, kita seperti semut. Tinggal bunyi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dua, Kaleb dan Yosua, berpikiran positif, informasi dengan mata iman. Nah, visi ya adalah sesuatu yang ingin dicapai. Visi menjadi ada jembatan untuk mencapai tujuan, hasil yang terbaik, seperti blueprint. Kalau blueprint di sebuah pembangunan diperlukan sekali arsitek membuat blueprint, sedemikian pula dirancangnya. Semuanya seperti itu terbentuk, sudah ada kamar mandi, ruang tamu, ruang karaoke, ya kan, ruang untuk berendam, mandi uap, sudah dirancang sedemikian rupa. Sudah ada? Belum. Tapi blueprintnya sudah menggambarkan inilah yang akan dibangun, inilah yang akan dibentuk, ini yang akan terjadi. Nah, Yosua dan Kaleb tetap bersemangat dan optimis memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian. Meskipun mereka melihat begitu besarnya raksasa itu, begitu beratnya tantangan itu.
Nah prosesnya kita baca aja. Boleh di ayat pertama dulu baca pelan-pelan. Ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Nah sebentar dulu sampai situ. Daerah ini daerah Moab. Lalu Yosua memerintahkan 2 orang pengintai. Seperti kalau kita kenal sekarang Badan Intelijen Negara BIN. Maka orang Israel adalah badan intelijen tertua dan terhebat ya, tercanggih mereka. Karena pernah kasusnya begini, kejadiannya orang Israel meninggal di negara orang lain, tapi tidak diproses kasusnya dengan baik. Orang Israel ini dibunuh di negara lain, tidak diproses dengan baik. Orang itu tidak tahu, negara itu tidak tahu. Badan intelijen Israel bergerak ke negara itu mencari orang yang membunuh orang Israel ini. Diambil, mati. Pelakunya tidak ada tahu siapa yang membunuh. Mengerikan kan gerakannya kan? Sungguh luar biasa gerakan mereka. Nah, pengintai ini punya tujuan. Tujuannya bukan untuk ketemu Rahab, untuk liso-liso, bukan untuk enjoy, tetapi mempunyai tujuan merebut tanah kerajaan Yeriko. Ingin merebut berarti mereka harus melihat situasi. Baik, di jalur mana kami masuk? Seberapa kuat pasukan yang di dalam? Apa yang harus kami lakukan? Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Dan harus langkah yang sempurna, tindakan yang terbaik. Nah, 2 pengintai ini Rahab. Kita nggak tahu apa mereka berbuat, itu urusan mereka ya. Yang pasti mereka untuk mencari informasi. Nah inilah awal pertemuan Rahab yang dianggap wanita tak berguna, wanita tak rebes atau beres, bertemu dengan 2 pengintai utusan dari Israel. Ini yang menjadi momentum perubahan. Langkah-langkahnya Rahab berkata pada pasukan yang dikirim Raja Yeriko, "Mana 2 pengintai itu? Keluarkan. Mereka ingin mengintip negeri kita. Mereka ingin merebut negeri kita." Apa jawab Rahab? Bisa saja Rahab, "Ini dia yang 2 itu. Tangkap." Kan bisa? Bisa dong. Bisa kan? Ada mungkin dia takut ditangkap sama Raja Yeriko karena berbohong. Atau faktor yang lain. Tapi apa yang dilakukannya? Lihat. Loh, boleh baca? Yang dengan Rahab. Ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." 5. Mungkin gini jawabnya. Memang sih. Coba lagi mulai dulu. Coba bacanya, lanjut bacanya. Mereka datang tadi loh, tapi mereka sudah pergi. Lanjut ya. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. 7.
Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Lihat, Rahab sesungguhnya sedang mengambil resiko. Dia menyembunyikan pengintai. Jelas hukumannya adalah hukuman mati jika ketahuan. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Pasti. Tetapi, lanjutkan. 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kami tahu. Coba, Rahab di negeri Yeriko tinggal di bentengnya, ya kalau sekarang register ya seperti apartemen ya, karena tembok semua kan, yang mewah tinggi, ya lebih kurang berapa puluh meter, lebarnya 6 meter, bayangkan begitu tebalnya, ya ini sekitar 5,8, hampir segini, bayangkan tebal temboknya, bisa selisih kereta kuda. Ini kan 5,8 kan, nah, bayangkan setebal ini mimbar nih, tebalnya tempe itu, bayangkan dia tinggal di situ, tapi dia mendengar dan tahu bagaimana orang Israel dibela oleh Tuhannya. Dia tahu, dia bukan sekedar tahu, tapi dia bertindak. Aku tahu bang, memang sesungguhnya judi online itu salah buat orang miskin, tapi kayak mana lah, asik. Aku tahu pak, nonton film porno sama lokalisasi itu berdosa, tapi kayak mana lah, begitu menggoda, aku tak tahan. Tahu tapi tidak bertindak. Apa tindakannya? Harusnya taat pada firman Tuhan. Rahab tahu dan bertindak. Apakah dia membaca kitab-kitab yang sebelumnya? Atau dia mendengar berita itu begitu dahsyatnya? Tidak ada satu Tuhan pun yang bisa melakukan gitu. Rahab berpikir dia tidak sekedar tahu, saya itu bisa dia percaya gitu. Karena dia tidak melihat. Kan dia di dalam benteng nih, asik-asik kipas-kipas atau buka jembatan benteng Yeriko, malam begadang, pagi pulang teler, ya kan, tukar ganti laki-laki. Tapi dia kok bisa tahu berita pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel, rencana Tuhan kepada bangsa Israel. Aku tahu, nggak tempe. Dia tahu. Apakah kita tahu firman Tuhan hanya sekedar tahu? Seperti yang kita bahas beberapa minggu lalu. Iblis tahu, oh kau anak Allah. Dia tahu maha kuasa. Tapi dia tidak taat. Jadi kalau kita tahu, tidak taat berarti kita mirip si Bolis. Ya dong, hanya tahu. Yuk lanjut. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ya. Mendengar Tuhan mengeringkan laut Teberau ketika engkau sekalian semua bangsa Israel ingin lari dari tentara Mesir. Mendengar, tidak melihat namun percaya. Ada kuasa yang begitu besar yang mampu mengeringkan laut Teberau. Mereka berjalan, bukan langsung kering dulu lautnya, lalu jalan. Kalau begitu tidak perlu iman,
Hanya perlu mata jasmani saja. Oh, udah kering bos, jalan. Ya kan? Coba lihat, laut itu masih di depan. Di belakang tentara Mesir beserta perwiranya yang gagah perkasa, siap melululantak, meratakan mereka semua, membunuh mereka semua. Kitab Talmud, kitab orang Yahudi menyatakan sesungguhnya ketika Musa mengetuk laut itu nggak langsung terbelah. Mereka berpikir lebih baik kami mati saat kami melakukan perintah Tuhan daripada mati di tentara Mesir. Di tangan tentara Mesir. Mereka berjalan semata kaki, tidak terjadi apa-apa. Jalan terus sampai sepahat, tidak terjadi apa-apa. Mungkin yang belakang, ya udahlah nasib, ya sudah nasib lah mungkin kan, katanya kan. Ya sudahlah nasib, ya nasib. Jalan sepinggang, seperut, saudara, belum terjadi apa-apa. Sudah mulai air itu sampai ke hidung. Apa artinya? Di titik terakhir Tuhan bekerja menunjukkan kuasanya. Lalu itu terbelah. Lalu mereka berjalan. Setelah berjalan tidak cukup saja sampai di situ pembelaan Tuhan. Kalau tentara Mesirnya nyampai lalu mendapatkan mereka bisa membunuh mereka, apa bangsa Israel di tengah laut itu atau di pinggir laut yang sisi depannya. Setelah selesai mereka nyebrang, yang terjadi adalah mereka tergawat kereta kudanya, nggak nyampe, akhirnya tertutup semua. Raja Mesir dan semua tentara terbaiknya mati. Mengerikan bukan? Mengerikan bukan? Adakah Allah yang bisa membela senyata itu, selengkap itu, secepat itu? Adakah? Tidak ada. Makanya seluruh orang yang ada di Yeriko, meskipun badan mereka rasa raksasa, gaban-gaban kata Sirisa, seperti gaban-gaban lawan tuh yang basket, mereka gentar. Mengerikan Tuhan mereka. Pembelaannya dahsyat, kuasanya dahsyat, kuasanya tidak ada yang bisa membandingkan. Yang percaya katakan amin. Menggetarkan. Makanya kalau saudara beriman pada juru selamat, lewat kuburan nggak perlu permisi mbah, ada gitu kan? Om, permisi om. Ya kan kami juga nggak sombong, aku juga dulu kayak gitu. Waktu SD gitu aku. Permisi ya. Untung nggak menjawab yang di dalam kan, iya cu, yang kan, debatan itu kan, nggak perlu getar. Sudah ada kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih besar di dalam diri kita, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kata amin. Roh Yesus itu sudah ada dalam hidup kita. Kuasanya jauh lebih besar. Ayo kita menyembah Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kita tahu Tuhan berkuasa. Mari kita bertindak. Kita bertindak. Nyatakan kuasa di dalam diriku jauh lebih besar. Kuasa Yesus itu jauh lebih besar daripada persoalan hidupku. Rahab bisa dipakai Tuhan untuk menggenapkan semua janji-janjinya. Haleluya. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu rinduku di dalam
hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kukabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kamu di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu, dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Tali kirmizi, tali merah yang diikatkan di jendela rumah Rahab. Tandanya ada MOU, ada perjanjian antara Rahab dengan pasukan Israel. Jika misalnya menyerbu Yeriko, maka keluarga Rahab di dalam perlindungan, tidak dibantai, tidak dihukum, tidak dibunuh. Ini melambangkan darah Yesus yang menutup bungkus kehidupan kita, yang membayar lunas semua dosa kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Kita katakan Yesus anugerah terindah. Yesus anugerah terindah dalam hidupku, masukku mengakui dosa tiap jatuh. Anugerahmu selalu membersamaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik.
kehidupannya berubah total. Yang seharusnya binasa, selamat. Yang seharusnya dicap perempuan tidak beres sepanjang hidupnya, diubahkan oleh karena anugerah Tuhan. Coba boleh baca, lihat. Siapa Rahab ini? Setelah berjalan bersama Bapak Yahweh. Yuk. Matius pasal 1 ya ayat 5 sampai boleh dibacakan? Boleh dia? Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Ya ya. Boas Salmon memperanakkan apa? Boas dari Rahab. Dari siapa? Rahab. Rahab. Ya. Oke, setelah Rahab, yuk lanjut. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Terus. Isai sampai tuntas. memperanakkan Raja Daud. Hmm. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Seltiel. Seltiel memperanakkan Zerubabel. Terus. Biar jelas siapa Rahab sampai ke bawah. Terus. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Coba sama-sama kita baca. Yusuf. Yusuf, Dua-dua ya. Yusuf suami Maria Maria yang melahirkan Yesus Yesus yang disebut Kristus. Sang juru selamat, pembebas, yang membuat kita merdeka dari dosa, lahir dari nenek moyangnya Rahab. Rahab bisa dipakai Tuhan, Rahab menikmati anugerahnya. Kita juga bisa dipakai Tuhan. Yang siap katakan amin. Untuk memberitakan Injil, Injil kasih karunia, Injil yang membebaskan, yang memulihkan, yang memberkati seluruh umat manusia. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. You are holy. Anugerahmu indah. Ya Ramana Takai. Ya Ramana Yes. You are holy Jesus. You are holy Jesus. Sampaikan pada Bapa kita di surga.
see how great, how great is our How great is our God. Sing with me, how great is our God. Let all the see how great, how great is our is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. All will see how great is our God. All will see how great is our God. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk, saya kasih Yesus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan misi kita. Mari kita bersatu di dalam doa kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Kami belajar dari kehidupan Rahab bahwa anugerah-Mu begitu besar terhadap kami ya Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan, kami belajar Tuhan Yesus menjangkau jiwa melalui misi-misi yang ada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan memiliki hati untuk bermisi. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya mereka boleh Engkau pakai untuk menjangkau jiwa melalui persembahan misi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup tiada kesalahan,
di bangsa Indonesia. Ya Adonai, tangan Tuhan yang memberkati masa depan anak-anakmu, sekolahnya, kesehatannya, keluarganya, dan apapun visi misi yang diletakkan di hatinya, Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu sempurna, anugerah-Mu yang mengubahkan seluruh kehidupan Rahab dan juga mengubahkan seluruh kehidupan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Arahkanlah pandangmu dan bukalah hatimu, Bapak. Kasih dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacitanya ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput